Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadam Ferdiansyah, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Di video kali ini saya akan membahas mengenai standar operasional prosedur, flowchart, sampai formulirnya mengenai bagian HRD atau Human Resource Development dan untuk rencana kegiatan perekrutan karyawan baru serta wawancara kerja. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja videonya. Ya, di sini sudah ada SOP-nya, Standard Operating Procedure, Departemen Human Resource Development, rencana kegiatan rekrutmen karyawan baru dan wawancara kerja. Tujuan dari SOP ini adalah untuk mencari karyawan yang potensial terhadap visi misi perusahaan serta sesuai dengan kualifikasi. Terus ruang lingkupnya apa aja sih? Semua departemen, baik di corporate maupun di unit. Kemudian ada prosedur ini meliputi proses mulai dari penerbitan iklan lowongan kerja hingga penerimaan karyawan baru atau tanda tangan kontrak kerja. Definisinya adalah rekrutmen karyawan. Referensinya form permintaan karyawan baru, berkas lamaran pekerjaan, kontrak kerja, serta polisi prosedur. Nah, yang pertama di sini ada prosedur. Di sini ada rencana kegiatan penerimaan karyawan baru dan wawancara. Nah, yang pertama adalah ada user, supervisor atau manajer user divisi yang membutuhkan karyawan baru harus mengisi form permintaan karyawan baru dengan dokumen FPK. Di sini ada HRD menerima dokumen permintaan karyawan baru dan menyebar lowongan kerja. Karyawan mengirim berkas lamaran sesuai kualifikasi. HRD dan user menerima berkas lamaran pekerjaan. HRD menyaring kandidat secara administratif sesuai kualifikasi dan permintaan user. Jika sesuai atau jika ya, maka ke proses 5.6, jika tidak sesuai ke 5.7. Di 5.6 memberikan undangan tes dan wawancara kerja. Di 5.7 HRD memberikan pernyataan bahwa karyawan belum sesuai kualifikasi. Di 5.8 input data pelamar. Di 5.9 ada karyawan menerima undangan tes interview. Jika ya, maka ke 5.10, namun jika tidak ke 5.11. Di 5.10 karyawan memberikan konfirmasi dapat mengikuti tes serta wawancara kerja. Di 5.11 memberikan konfirmasi tidak dapat mengikuti tes dan wawancara. Kemudian di 5.12 HRD dan user menguji calon karyawan dan mewawancarainya. Di 5.13 ujian dan wawancara dengan HRD dan user. HRD dan user menginput hasil uji wawancara. User di 5.15 mengevaluasi hasil uji dan wawancara. Jika ya ke proses 5.16, jika tidak ke proses 5.17. Di 5.16 HRD maka akan memberikan kontrak kerja untuk ditandatangan calon karyawan. Di 5.17 jika tidak, HRD akan menginformasikan masih belum memenuhi kualifikasi. Di 5.18 karyawan menandatangani kontrak. Kemudian HRD membuat laporan kegiatan rekrutmen dan diberikan kepada direksi. Direksi memeriksa dan mengevaluasi laporan jika disetujui ke 5.21, jika tidak di 5.12. Kemudian 5.21 adalah direksi meng-ACC laporan atau mengapprove laporan dan selesai. Di 5.22 mengembalikan laporan kepada HRD dan di 5.23 merevisi laporan dan jika sudah sesuai di ACC di 5.21. Kemudian ada polisi prosedur. Supervisor atau manajer wajib mengisi formulir permintaan karyawan baru. HRD dan user wajib menilai dengan objektif. Seluruh laporan kegiatan rekrutmen harus di-approval oleh direksi. Kemudian di sini ada diagram alir atau flowchart untuk rencana rekrutmen karyawan baru dimulai dari user. Supervisor manager mengisi formulir FPK. Kemudian HRD menerima FPK. Dan menerbitkan lowongan pekerjaan, dan karyawan di sini mengirim lamaran pekerjaan. Di sini HRD dan user menerima lamaran pekerjaan, kemudian HRD menyaring berkas lamaran sesuai kualifikasi dan permintaan dari user. Berkas lamaran jika lolos, maka HRD akan mengundang karyawan untuk tes dan wawancara. Jika tidak, memberikan pernyataan pada karyawan bahwa karyawan belum sesuai kualifikasi. Kemudian HRD menginput data calon karyawan. Di sini karyawan menerima undangan interview dari HRD. Jika menerima, mempersiapkan diri untuk ujian dan wawancara. Namun jika tidak, memberikan pernyataan tidak bisa mengikuti tes dan wawancara. Di sini
tes dan wawancara karyawan dengan HRD dan user, input hasil tes dan wawancara calon karyawan, evaluasi hasil wawancara dan tes calon karyawan. Jika diterima, maka HRD akan memberikan kontrak kerja untuk ditandatangani. Di sini dokumennya, kontrak kerja. Jika tidak, memberikan pernyataan bahwa karyawan belum sesuai kualifikasi, menandatangani kontrak kalau karyawan yang sesuai, kemudian membuat laporan kegiatan rekrutmen, menerima dan memeriksanya oleh direksi, lalu akan di-approval atau tidak. Jika tidak, akan memberikan kembali kepada HRD untuk direvisi laporannya dan diberikan kembali. Jika sudah sesuai, maka approval laporan atau laporan diterima dan selesai prosesnya. Nah, di sini ada form permintaan karyawan baru seperti ini. Contoh pengisiannya, tanggalnya diisi, divisi atau job site-nya apa, tanggal dibutuhkan untuk jabatan apa, tingkat pendidikan hingga kemampuan tambahan yang mendukung, penjelasan hal-hal yang perlu diketahui, kemudian diajukan oleh siapa, diketahui oleh siapa, dan disetujui oleh siapa. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk divisi HRD dan penerimaan karyawan baru serta wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bisa mengoreksi, jika ada yang ingin mengoreksi, silakan koreksi di kolom komentar. Saya Muhammad Sadam Ferdiansyah, pamit undur diri. Bye-bye.